Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dimuliakan oleh Allah, semua guru-guru kami yang telah berhadir di tempat ini, ada Dr. Husaini bersama dengan kita. Saya merasa senang karena beliau yang tua juga ikut hadir, jadi ada nantinya yang memperhatikan kalau memang ada kesalahan dalam apa yang saya sampaikan nanti. Kemudian guru-guru yang lain yang telah berhadir yang mungkin tidak tersebutkan namanya, semuanya, seluruh akademisi dan juga seluruh kawan-kawan wartawan dan juga seluruh mahasiswa yang berhadir di tempat yang mulia ini. Terima kasih banyak sekali atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini merupakan pertemuan pertama sekali saya diberikan oleh kawan-kawan KWPSI, yang merupakan, dikatakan ini adalah sebuah wujud usaha daripada kawan-kawan wartawan yang peduli terhadap syariah, ya. Bukan wartawan pro haba, ya, tapi pro syariah, ya. Ini jauh berbeda mungkin, ya. Terjemah bola haba tapi pro syariah. Terima kasih. Kajian kita pada malam ini saya mengangkat topik tentang masalah materialisme. Kenapa? Karena ini juga adalah kajian saya selama di S3. Dan juga ini tuntutan yang saya lihat yang perlu mendapat perhatian dan pemahaman baik daripada kita semua tentang materialisme. Saya pikir dulu bahwa materialisme itu adalah, ya, sering kita dengar dengan istilah materi itu hanyalah ungkapan kebencian semata tanpa kita memahami sebenarnya ada apa di belakang itu. Ternyata kajian kalau kita buat tentang masalah materialisme ini adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak boleh tidak paham tentang masalah materialisme ini. Jadi bukan hanya ucapan semata yang kita buat-buat atau hanya sekedar melempar permasalahan dalam melihat orang bahwa dia nampaknya kehidupannya materi, ya. Sudah, di belakang itu kita tidak mengambil sebuah tindakan dan kita tidak mempelajari pengaruh dan dampak daripada orang-orang yang sering kita katakan materi itu. Nah, setelah mungkin bukan banyak, ya, sedikit yang kami pelajari tentang permasalahan itu, ini bicara tentang masalah filsafat, ya, filsafat barat khususnya. Maka dalam kajian kali ini saya akan mencoba menjelaskan dulu secara teoritis, kemudian masuk kepada tahapan praktisnya yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Adakah sinkronisasi di sana antara teori dan juga yang terjadi di lapangan? Sehingga mungkin banyak masalah-masalah di lapangan ini ternyata terurai dan terjawab setelah kita tahu secara teorinya seperti itu. Jadi mungkin kita pikir memang sudah disetting kehidupan kita saat ini adalah seperti ini. Ada sebuah gerakan besar yang menginginkan umat Islam ini memang hancur terus. Kan sering begitu, ya. Sering kita menafsirkan permasalahan yang terjadi di masyarakat memang sudah disetting, sudah diinginkan. Musuh Islam, Yahudi, kafir memang menginginkan kita seperti ini. Tapi mungkin dalam pertemuan kali ini kita akan melihat dari sisi yang berbeda.
Nah, pertama yang bikin saya semakin menggebu-gebu ingin paham tentang masalah materialisme ini adalah ketika saya berkunjung ke Swiss. Saya dibawa bus ke Swiss dan Paris, melihat langsung bagaimana kehidupan budaya orang yang berbeda jauh dengan kita. Ketika saya dibawa ke Bern, di Bern, yaitu ibu kota Swiss, saya dibawa ke kampung Swiss, kota lama Swiss di Ifsach. Itu diajak berjumpa dengan seorang Muslim Swiss, namanya Mr. Kohler yang telah masuk Islam, kawin dengan orang kita Aceh. Istri beliau orang kita Aceh dari Sabang. Ya. Saya pergi ke rumah beliau dan beliau ajak untuk bermain ke rumah orang tua beliau di pedalaman Swiss, di kampung yang masih Kristen. Beliau mau kalau bisa saya mendakwahkan ayah beliau itu dan ibunda beliau yang masih Kristen dan kakak beliau. Nah, jadi pergi kami ke kampung namanya Ifsach. Mereka pakai bahasa Jerman ya. Nah, jadi kami malam ngobrol di situ bersama dengan ayah, ibu beliau dan kakak beliau. Di situ setelah saya ceritakan tentang Islam ya, udah 2 jam kami ngomong, berdiskusi. Ujungnya ayah beliau bilang bahwa ya Islam itu agama yang sangat baik dan bagus. Saya tahu Islam itu agama yang cinta damai, dan beruntunglah kalian yang mau ikut Islam itu. Beruntunglah siapa yang mau mengikuti ajaran Islam itu. Tapi mungkin itu bukan untuk saya. Saya sudah capek dengan masalah-masalah mencari Tuhan dan yang lain. Itu bukan lagi untuk saya itu. Jawaban itu menjadi sebuah teka-teki besar dalam pikiran saya. Bagaimana orang Barat mengakui itu benar, tapi dia tidak mampu untuk meyakininya dan mengikutinya. Itu tanya besar. Ya. Ternyata bukan satu orang yang saya jumpai seperti itu. Kawan-kawan ada saudara-saudara kita di Indonesia, saudara kita dari Indonesia yang lama bekerja di Swiss, jadi sopir bis dan lain-lain. Saya tanya juga banyak masalah mereka cerita tentang agama Islam sama kawan-kawan mereka. Rata-rata mereka mengakui yang luar biasa Islam itu. Beruntunglah orang yang belajar dan mengakui dan meyakini ada kehidupan setelah mati. Tapi itu bukan sama juga jawabannya. Tapi saya tidak sanggup untuk berkeyakinan yang seperti itu. Dia menghargai, tapi dia mengatakan bukan untuk dia. Dia sudah cukup dengan kehidupan, dengan apa yang sedang ini dia alami. Sudah cukup, kasih bagi kamu kasih tenang laginya. Tidak mau lebih daripada itu. Saya melihat ini adalah sebuah fenomena memang dalam kehidupan orang Barat. Kenapa sampai seperti ini? Kemudian saya jumpa juga di situ kakak beliau ini bersama dengan bahasa Indonesia, bersama dengan nyatakan dengan Lito dua itu juga berdiskusi dengan kami. Saya tanya, apakah ini suami? Saya tanya, dia jawab bukan, tapi siapa juga friend saya. Tapi kami sudah hidup 5 tahun lebih bersama dalam satu rumah. Yang bagi lo bukan lagi itu tanpa. Bagaimana Anda hidup bersama, tapi bukan suami, tapi ya persis seperti suami istri. Bagi saya orang Timur, khususnya orang Muslim, ini hal yang aneh. Kawan saudara kita yang Muslim yang merupakan yang sudah masuk Islam tadi, tahu dia bilang it's haram ya, haram ya. Yes, of course haram. Di dalam Islam tidak ada yang seperti itu ya. Saya tanya nanti setelah pulang, apa sebabnya bisa mereka hidup berdua sebagai friend dalam keluarga dan bertahun-tahun, tapi mereka seperti suami istri. Kok bisa? Dijelaskan di Swiss memang seperti itu. Kenapa? Mereka menghindari kalau
nikah, sudah ada akad nikah dan nantinya sudah dilaporkan kepada pemerintah, maka bermasalah dengan pajak. Pajak akan lebih mahal mereka bayar. Jadi untuk menghindari daripada bayar mahal pajak itu, ya mereka nggak ada masalah. Yang penting saling cinta, berdua tinggal satu rumah, nggak ada berhubungan dengan pajak. Yang penting jangan punya anak. Itu saja. Kalau sudah punya anak harus melaporkan kepada pemerintah dan pajak mereka harus bayar banyak. Jadi permasalahannya adalah semuanya masalah pajak harus bayar kepada negara. Menghindari itu tinggallah seperti itu. Ini membuat saya ingin lebih banyak paham bagaimana gaya hidup orang Barat yang sebenarnya, ya, dan materialisme yang mengikat mereka ini. Kalau kita merujuk kepada filsafat Barat dari awal, ya, mulai dari yang dinamakan dengan masa pencerahan, ya, ya, enlightenment itu, kalau saya lebih membahasakan dengan dark enlightenment. Jadi istilahnya tidak ada terang, bukan terang, tapi itu dark enlightenment sebenarnya yang lebih asli. Kita akan dapatkan Thomas Hobbes misalkan, itu adalah filosof kemanusiaan Barat dan juga filosof yang banyak dikaji tentang masalah ilmu politik, pemikiran politik. Dia yang sangat hebat. Tapi kita dapatkan bahwa Thomas Hobbes ini adalah, dia ini sebuah teori dia adalah harbul jami' lil jami'. Artinya apa? Manusia ini dalam kehidupan memang saling berperang satu sama lain untuk bertahan hidup. Kemudian al-insan dzibul li akhihi insan, bahwa manusia itu adalah hubungan dengan saudaranya itu adalah sebagai serigala. Ini produksi daripada Thomas Hobbes, ya, yang dikatakan sebagai filosof enlightenment. Tapi isi pemikirannya seperti ini. Machiavelli juga, bagaimana di sana hilangnya akhlak dalam politik, tapi itu dianggap sebagai filosof yang diagung-agungkan di Barat. Tapi inilah dia sosoknya. Kemudian turun kita akan mendapatkan seperti di Prancis ada De la Mettrie. Kemudian kita akan dapatkan filosof ensiklopedi yang saat itu terkenal pada abad ke-17, ya. De la Mettrie membuat sebuah buku yang bernama adalah, dia beri judul dengan Manusia adalah Mesin. Manusia adalah mesin. Dia menafsirkan manusia itu adalah ibaratkan bekerja otomatis seperti mesin. Semua otak dan semua yang bekerja, pikiran dan lain itu semua adalah berupa percikan daripada kimia yang ada dalam tubuhnya. Jadi ibaratkan orang, untuk mengubah orang itu cukup minum obat, ganti bagaimana unsur kimia tubuhnya itu bisa berubah, kemudian dia akan berubah ke arah baik, cukup minum obat. Jadi betul-betul ditafsirkan manusia itu sebagai sebuah mesin yang bisa di-stel, ya, oleh De la Mettrie. Kita akan dapatkan seperti John Locke juga, yang dia itu berkata bahwa manusia itu secara pikiran adalah, pikiran manusia itu adalah tabula rasa. Tabula rasa. Apa itu? Adalah safhatun bayda. Manusia itu dilahirkan dalam kondisi di mana otak dan pikirannya itu adalah seperti kertas putih. Lalu yang mengisi itu siapa? Yang mengisi itu adalah tajribah atau eksperimen dalam hidupnya dan juga lingkungannya. Jadi tidak ada pemikiran fitrah dalam diri manusia, itu tidak ada. Di sini adalah manusia ditafsirkan sebagai sesuatu yang memang dia itu bisa ditulis di atas kertas. Siapa yang menulis itu adalah kehidupannya dan juga lingkungan yang mempengaruhinya. Terus kita turun, misalkan kita dapatkan di Jerman Schopenhauer. Schopenhauer ini adalah filsuf Jerman yang cerdas memang. Cerdas, tapi hasil pemikirannya itu adalah yang kita sebut, kalau kami di Arab mengatakan adalah iradatul quwah. Ujung daripada filsafat dia itu intinya adalah iradatul quwah. Artinya bahwa yang berkuasa terhadap diri kita itu adalah iradah.
iradah kita terjemahkan bahasa kita apa? Kehendak. Kehendak apa? Bukan kehendak saya, tapi iradatul quwwah. Jadi ada kehendak power. Itulah yang berkuasa terhadap diri manusia. Kemudian dipengaruhi oleh, kemudian Schopenhauer ini mempengaruhi dan juga terhadap filsuf yang setelahnya, yaitu Friedrich Nietzsche. Nietzsche kita tahu dia adalah filsuf yang mendengungkan tentang power, kekuatan, dan apa yang dia sebutkan dalam filsafatnya adalah Superman. Superman. Inilah adalah contoh manusia yang paling agung dalam filsafat Nietzsche, itu adalah Superman. Superman itu adalah bayangan terhadap sosok manusia yang sama sekali tidak ada di alam ini. Tidak ada di alam ini. Manusia agung itu adalah dikatakan dengan Superman. Makanya jangan heran kalau dalam film-film barat itu muncul Superboy, semua itu wujud daripada bentuknya itu tidak ada manusia di situ. Tidak mungkin ada manusia seperti itu. Tapi itu adalah merupakan budaya dan pemikiran barat yang mereka lahirkan dari filosof-filosof mereka. Dan lebih daripada itu, Nietzsche ini adalah mengumumkan matinya Tuhan. Ya. Ketika manusia sampai ke tahap Superman, maka Tuhan itu tidak perlu. Dan lebih daripada itu, kemudian dia mengingkari adanya kebaikan dan keburukan. Tidak ada akhlak, tidak ada norma sama sekali. Yang ada adalah kekuatan. Kekuatan. Maka filsafat barat setelah Nietzsche itu semua adalah pengaruh dari filsafat Nietzsche, kalau bisa kita katakan. Makanya kawan-kawan yang mempelajari tentang postmodernisme saat ini, pasti mereka akan merujuk kepada bapak postmodernisme, itu siapa? Nietzsche, yang di awal yang meninggal pada tahun 1902 itu. Nietzsche, kembali kepada Nietzsche. Nah, ini datang setelah itu kita akan dapatkan filsuf di barat banyak seperti Jean-Paul Sartre di Prancis, kemudian kita akan dapatkan Michel Foucault, kemudian Albert Camus, ya. Yang mereka ini semua adalah perwujudan daripada pemikiran barat yang nanti kita akan lihat bagaimana sih manusia barat yang dibuat oleh filsuf barat ini, filosof-filosof barat dari ujung sampai akhir. Di mana seperti Jean-Paul Sartre dari Prancis, kita tahu dia bermazhab eksistensialisme. Ya. Eksistensialisme ini adalah meyakini bahwa manusia dilahirkan ke dunia itu tidak punya esensi, tapi manusialah yang mencari esensi hidupnya. Ya, kalau kita dalam Al-Quran, Allah jelas berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sebelum menciptakan manusia telah menentukan esensinya itu apa? Sebelum wujud manusia menjelaskan esensi manusia itu adalah sebagai khalifah di muka bumi. Terserah nanti kemudian kita bagaimana menafsirkan khalifah itu. Tapi esensi kehidupan si manusia itu sudah jelas sebagai khalifah. Tapi kalau Jean-Paul Sartre bersama dengan kawan-kawannya di eksistensialisme ini menafsirkan bahwa manusia itu datang ke bumi ini tidak punya esensi. Hanya manusia sendirilah yang mencari esensi hidupnya. Itulah wujud kebebasan yang sebenarnya. Maka sampai manusia dia mampu bunuh diri dengan kehendaknya, itu wujud daripada kebebasan yang luar biasa. Kenapa? Saya sampai bisa menentukan kematian bagi diri saya sendiri. Bungong orangnya. Ya. Makanya Nietzsche sendiri itu adalah filsuf gila dan mati karena gila. Ya. Letak filsuf barat yang bungong-bungong. Ya. Dia kemudian ya. Makanya ini menyeramai si filosof-filosof yang hendak tahu dengan agama ujungnya bungong sih. Makanya menghina tidak solat untuk insya-Allah akan tepatnya. Jadi, nah, kemudian ya, Albert Camus misalkan dia menjelaskan bahwa manusia itu adalah seperti Camus ya, kalau dilihat Albert Camus, tapi kalau orang Prancis baca Albert Camus, jadi agak ke miu gitu, miu. Jadi dia menjelaskan bahwa manusia itu adalah
seperti lukisan di atas pantai. Ya, manusia itu seperti lukisan di atas pantai, yang dia itu akan digerus oleh air setelah air menerpa pantai. Ini dia banyak menulis sastra, tapi sastra itu wujud daripada filsafat dia, bahwa manusia itu pada dasarnya tidak ada. Dia itu adalah yang ada alam. Alam inilah yang membentuk manusia. Kalau suatu saat alam ini menginginkan si manusia ini hilang, maka dia akan hilang. Itulah yang dia ibaratkan dengan manusia itu seperti lukisan di atas pantai, di tepi pantai. Esensinya sebenarnya tidak ada sama sekali manusia itu. Yang ada adalah pantai dan air. Nah, ini begitu cara kita membaca pemikirannya. Muncul kelompok-kelompok strukturalisme. Ada Louis Althusser setelah itu yang memunculkan kelompok strukturalisme, yang dia berbicara tentang masalah sastra. Tapi sastra di barat dari kelompok strukturalisme ini juga sastra yang di situ tidak ada manusia. Manusia adalah dalam bingkai bahasa. Bahasalah yang membaca manusia, bukan manusia yang membaca bahasa. Bahasa itu bukan ciptaan manusia, tapi manusia diciptakan oleh bahasa. Makanya ada dalam kelompok dekonstruksi Bida, yang banyak mungkin kawan-kawan yang mengkaji masalah ini, itu mereka katakan kalau hasil karya seseorang kalau sudah ditulis itu bukan punya dia lagi. Itu sudah merupakan orang berhak menafsirkan sesuka hatinya. Karena apa? Esensi daripada seseorang dalam tulisannya itu sudah tidak ada lagi. Jadi seberangkaso aja baca kibanggalak no. Begitu hilang esensi manusia dalam filsafat barat ini. Louis Althusser itu gila di akhirnya, dan dia membunuh istrinya sambil tidur di tempat tidur, di gorok geroy, di kodoko geroy. Jadikan ya kebebasan seorang filosof. Oleh Tuan Vitaen yang beginilah yang terjadi dalam dunia filsafat barat. Yang sebatas kecil yang saya kaji ya. Lintas itu tidak semuanya saya paparkan. Ini adalah mencerminkan bagaimana hilangnya manusia. Karena manusia itu ternyata adalah di dalam filsafat barat bukan sesuatu yang sudah pasti. Manusia itu adalah bisa ditafsirkan oleh semua sekolah, bisa ditafsirkan oleh setiap orang, yang setiap orang punya pemahaman sendiri. Manusia itu apa sih? Makanya Marxisme, orang ini menafsirkan manusia itu adalah produk daripada kemajuan ekonomi. Ekonomi inilah yang menentukan manusia itu siapa, yang menentukan agama itu seperti apa, menentukan akhlak itu seperti apa. Pertentangan kelas lah, ya. Pertentangan kelas di masyarakat ini yang menentukan ada akhlak, ada agama. Ya. Jadi betul-betul agama ini bukan buatan Tuhan, bukan. Agama bukan buatan Tuhan, tapi buatan daripada kelas dalam ekonomi. Kelas dalam masyarakat dan kemajuan sebuah ekonomi. Saya ingin menyampaikan bahwa manusia dalam filsafat barat dan dalam kehidupan barat itu tidak punya esensi. Kalau kita sudah jelas manusia itu adalah merupakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah jelas siapa yang menciptakannya dan kemudian apa tujuan hidupnya sudah jelas. Tapi manusia barat, terpaksa kita harus bilang manusia barat itu adalah manusia yang dia tidak ada yang menciptakannya. Makanya datang si Darwin mengatakan bahwa manusia itu boleh jadi berasal daripada kera atau dari suatu sel yang muncul kemudian dengan banyak berkembang biak sehingga muncul makhluk-makhluk yang banyak. Tapi semua makhluk itu berasal dari satu sel. Kita dari seorang agama Islam mengatakan tidak mungkin. Manusia itu kalau selama diciptakan berarti ada sel khusus, ada gen khusus bagi dia yang tidak akan pernah bercampur dengan gen yang lain. Dan ilmu gen saya ini membuktikan bahwa tidak mungkin ada percampuran gen dalam kehidupan makhluk hidup. Tapi Darwinisme masih tetap bertahan sampai hari ini. Kenapa? Darwinisme adalah satu-satunya filsafat yang bisa membantu ini pemikiran barat terlestarikan seperti ini. Tidak boleh ada manusia yang diciptakan. Kalau sudah ada yang menciptakan, berarti sudah ada yang menentukan siapa dia. Berarti tidak bisa ditafsirkan.
Kalau sudah ada yang menciptakan, makanya harus dipertahankan manusia itu tidak bisa, tidak ada yang menciptakan. Makanya ada filosof Inggris yang terakhir kemarin itu adalah Anthony Flew, adalah ateis terkenal. Anthony Flew, ateis terkenal di Inggris. Ya. Sudah meninggal 2012 kemarin. Anthony Flew ini ateis terkenal, sudah tua dia, tapi terkenal sekali di Inggris. Ujung-ujungnya dia percaya di sana ada Tuhan. Dia percaya di sana ada Tuhan. Kenapa dia percaya di sana ada Tuhan? Karena memang ternyata pertanyaan tentang bagaimana asal muasal kehidupan itu tidak akan terjawab kecuali dengan adanya Tuhan. Itu adalah jawaban yang paling logis. Jawaban yang paling logis. Kemudian asal muasal wujud ini ada, tidak ada jawaban yang lebih logis kecuali adalah bahwa manusia ini berasal dari, coba, semua itu ada yang menciptakan dari awal. Semua pilihan filsafat dan sains untuk membuktikan manusia itu tidak diciptakan atau wujud itu ada dengan sendirinya, semua terbantahkan. Yang logis adalah adanya Tuhan yang memulai dari awal segalanya. Dia menutup kehidupannya dengan percaya kepada Tuhan akhirnya. Ini yang bikin orang ateis di Inggris kelopak-kelopak dalam, karena apa? Permasalahannya. Ya, karena dedengkot mereka yang paling besar, Anthony Flew itu ternyata akhirnya percaya kepada Tuhan, walaupun dia tidak percaya kepada Islam, tapi dia ujungnya percaya kepada adanya Tuhan. Maka di sini, ya, saya masuk kepada, kalau demikian kita tahu bahwa manusia dalam filsafat barat dan diskursus pemikiran barat itu tidak punya esensi, maka di sini muncullah bisa kita paham materialisme itu apa. Saya mendefinisikan materialisme itu adalah aliran pemikiran nyo so mendem, boleh jadi yang dicoknya boleh jadi drone termasuk materialis. Ya. Adalah aliran pemikiran atau boleh jadi kepercayaan siapa saja, ya, mempercayai bahwa pemikiran seseorang itu yang dia menjauhi referensi di atas manusia dan referensi di atas alam, dan dia tidak percaya kepada adanya esensi manusia dan juga tidak percaya kepada adanya norma dalam kehidupan. Tiga hal ini akan sangat menentukan Anda materialis atau pemikiran suatu itu materialis atau tidak. Percaya tidak di sana ada referensi akhir dalam berpikir di atas manusia dan di atas alam ini. Ma fawqa tabi'ah. Kalau kita mengatakan referensi akhir di atas alam, di atas manusia, itu adalah wahyu. Referensi akhir saya adalah wahyu dalam berpikir, berarti Anda bukan materialis. Kenapa? Karena Anda bicara tentang adanya alam di luar alam materi. Nah, berarti Anda bukan materialis. Karena materialis itu adalah orang yang menganggap alam inilah satu-satunya sumber kehidupan, dan alam inilah yang merupakan konsep berpikir, referensi akhir dalam kita berpikir. Jangan berpikir di luar daripada alam. Alam inilah segala sesuatu sudah ada. Nah, kemudian apabila dia tidak percaya kepada norma, ini juga adalah termasuk dalam berpikir secara materialis. Kenapa? Norma dan akhlak itu ujungnya memang tidak berasal daripada manusia, tapi berasal daripada Tuhan. Makanya saya menjelaskan bahwa al-khalqu dengan al-khulqu itu satu asal katanya. Khalq dengan khulq. Orang Arab kalau sama mabnanya, unsur katanya itu sama, itu punya kesamaan asal usul makna yang sama. Al-khalqu ciptaan, al-khulqu khuluq akhlak. Kalau kita percaya bahwa manusia itu ciptaan, mesti di sana ada akhlak. Tapi kalau kita tidak percaya manusia sebagai ciptaan, maka di sana tidak akan ada akhlak. Makanya semua konsep filsafat barat menepis adanya akhlak. Ketika mereka sudah mengatakan manusia tidak ada yang menciptakan. Maka dari sini, filsafat materialis atau pemikiran materialisme ini mengatakan bahwa manusia kalau demikian bisa ditafsirkan dalam satu dimensi. Dimensinya apa? Dimensi materialis belaka. Seperti yang ditulis buku oleh Delamitri. Dia menulis buku Manusia Itu Adalah Mesin.
Kalau demikian berarti manusia itu ditafsirkan dengan satu dimensi yang disebutkan oleh Herbert Marcuse dari Jerman, daripada Frankfurt. Dia katakan apa? Dia katakan bahwa diistilahkan dengan one dimensional man. Ya, mungkin waktu di masjid ada saya jelaskan one dimensional man. Artinya apa? Manusia satu dimensi, tapi satu dimensi dalam hidupnya itu semua kembali kepada materi. Mesti ada pegang apa dan duduk dengan ganyanya menunjuk kupi. Dia pegang apa kupi saja. Dia pun punya kupi adalah materi. Berarti ini adalah manusia yang satu dimensi. Dia hanya paham kopi saja. Proyek berarti manusia proyek kemudian ya. Punya manusia fashion saja buat ganyang titik urau hana istilah lain hana tumai kubur hana pikir yang bukan manusia fashion. Manusia satu dimensi juga ya. Yang pikir kan peng saja hitung itu manusia satu dimensi juga. Hanya uang saya sempat dia pikir, selebih-lebihnya tidak sempat dia pikir. Makanya sekarang ya, muncul dalam kehidupan kita manusia satu dimensi ini. Ya, makanya bahaya kehidupan kita saat ini ketika manusia tidak mendapatkan kesempatan dan waktu dalam hidupnya untuk berpikir di luar dimensi materi. Yang belum. Nuwo dari kantor, berangkat kantor dalam tengok. Nuwo dari kantor dan yang di kantor itu semua bicara masalah dunia dulu. Nubedah nutup mata pikir masalah kantor, nubedah pikir masalah kantor juga. Tapi di kantor itu semua mengurus masalah dunia. Ini membentuk sosok yang one dimensional. Sosok yang dia tidak mampu mengurus kehidupannya dimensi yang lain. Ini akan menjadikan manusia yang materialis belaka. Jadi manusia satu dimensi. Tapi sempat dia untuk berpikir untuk keluarganya, sempat berpikir untuk Tuhan, sempat berpikir berzikir, sempat dia menyendiri, tidak berpikir apa-apa, tapi menyendiri merenungi apa hari esok, dari mana saya ya. Betul yang kalau pegang selamanya yang umum kapannya umum kadumno. Nah, ini kalau sudah berpikir seperti ini, itu insaniah dia itu muncul. Insaniah itu muncul, kemanusiaannya itu yang merupakan dimensi luar, dimensi lain muncul. Tapi manusia yang tidak sempat berpikir seperti ini itu adalah manusia yang tergiring ke arah satu dimensi dalam hidupnya. Ini akan membentuk sosok mereka, sosok manusia yang materi belakang. Nah, kemudian dengan ini kita bisa paham ya, materi atau materialisme itu punya ciri-ciri. Yang pertama adalah dia anti dualisme. Tidak boleh berpikir dengan dua konsep, dua dimensi, tapi berpikir satu dimensi saja. Semuanya adalah dimensi materi. Makanya saying is believing, kata orang barat, kalau saya lihat baru saya percaya. Sedangkan orang Islam mengatakan Anda perlu mempercayai karena Anda tidak bisa lihat. Karena makna gaib dalam agama kita adalah alimul ghaibi wa syahadah. Yang gaib, yang betul-betul gaib mutlak itu hanya diketahui oleh Allah. Karena dia tidak bisa dibuktikan dengan panca indera, maka saya harus percaya, harus beriman. Saya naik pesawat dari Banda Aceh ke Jakarta. Saya percaya tidak akan sampai pesawat ini ke Jakarta. Untuk saya naik, saya harus percaya tidak? Hah? Menyahan lepateh pesawatnya untuk Jakarta naik. Hah? Kan? Kalau demikian Anda percaya ini pesawat sampai ke Jakarta, percaya alam gaib atau bukan? Hah? Alam gaib. Saya tidak bisa melihat pesawat itu turun di Jakarta nanti. Berarti kalau itu naik dulu, baru Anda akan lihat. Berarti untuk menentukan opsi kehidupan hari-hari juga kita harus percaya pada alam gaib. Walaupun gaibnya gaib nisbi, bukan gaib mutlak. Ya, makanya orang Arab bilang saying is believing. Kalau saya lihat baru saya percaya. Dan kalau ada orang berprinsip seperti itu materialis belaka dan memang otaknya otak materialis habis. Ya. Sebenarnya kehidupan hari-hari juga kita harus memakai iman pada gaib. Kalau nggak akan mungkin. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah materialisme ini tidak mampu menafsirkan atau memahami norma dan akhlak. Ya. Norma dan akhlak itu tidak bisa dipahami. Kalau kita melihat ada lukisan indah, Allah itu ada.
Ya. Kemudian daging ini halal. Ya. Kemudian membuka aurat itu adalah dosa. Itu tidak bisa dipahami. Itu adalah berupa kata-kata yang kalau dianalisa lebih lanjut oleh orang barat, mengatakan itu tidak punya makna. Tidak punya makna sama sekali. Karena apa? Ujung-ujungnya tidak bisa ditimbang, tidak bisa dilihat, dan tidak bisa dibuktikan. Tidak ada eksperimen mengatakan bahwa ini daging haram. Haram itu dari mana? Halal itu dari mana? Yang penting semua daging kan sama. Kalau memang Tuhan menciptakan babi, kenapa diharamkan? Toh dari Tuhan juga dia itu berasal. Jadi konsep halal haram itu konsep akhlak. Dan akhlak itu berasal dari Tuhan, tidak berasal dari manusia. Kalau kita suruh akhlak ini kepada manusia belaka, maka semuanya tidak ada halal dan tidak ada yang haram. Karena manusia tidak bisa berkata apa dasar halal, apa dasar haram. Kalau bicara halal haram pasti kembali kepada ayat Quran dan ayat hadis. Atau orang Kristen kembali kepada Injilnya. Selebih daripada itu tidak ada halal haram. Oh, mengatakan bahwa babi itu ada, kalau ada kawan-kawan bilang bahwa babi ini kan karena di dalamnya ada penyakit ini itu. Mah tinggal ada penyakit gimana bukan dia kehalil. Tidak bisa dikatakan babi itu haram gara-gara ini, gara-gara itu. Lebih daripada itu adalah gara-gara Allah mengharamkannya. Sudah. Berakhir cerita. Begitu juga. Kenapa aurat manusia ini harus ditutup? Apa bedanya? Kenapa emangnya rambut yang lain? Kita punya hak yang sama hidup. Membuka dan lain-lain. Pakai teman. Salah haji. Ya. Bahkan beda urina dengan uragam. Ini tidak bisa dipahami dengan khusus filsafat barat. Tidak bisa. Karena apa? Di sana ada norma. Norma itu berasal dari agama. Kalau Anda berpikir punya referensi di atas referensi manusia, maka Anda akan percaya pada akhlak dan percaya pada agama. Tapi kalau Anda tidak percaya dan tidak percaya adanya referensi di atas referensi manusia, maka kita tidak akan pernah bisa percaya apa itu akhlak. Jadi akhlak itu mutlak kembali kepada agama dan referensi berpikir dengan wahyu, berpikir dengan ada referensi di atas referensi manusia. Ada cerita unik ini saya ceritakan, tapi udah jam 10 ya, tentang masalah ini. Tapi saya lewatkan. Lalu kemudian saya pikir saya comot-comot, saya tidak sempat ini. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini setelah munculnya kehidupan yang materialis, dari mana kita bisa melihat fenomena-fenomena materialisme di kehidupan kita hari-hari. Ketika manusia dipahami hanya dari sisi materialis belaka, tidak ada dimensi luar di atas itu, maka kita akan berbicara tentang masalah apa kebutuhan manusia yang mendasar secara materi. Dalam orang ekonomi mengatakan adalah homo economicus. Pokoknya bagaimana mempelajari ekonomi, bagaimana manusia itu sebagai pemuasan terhadap kebutuhan ekonomi semata. Nyaman dong kaji. Itu adalah mengkaji manusia satu dimensi. Dalam ilmu sosial, Durkheim misalkan, dia menjelaskan bahwa ini manusia, dia itu kehidupannya dipengaruhi oleh kekuatan sosial. Kekuatan sosial lah yang membentuk dia, sedangkan dia hanya menerima apa adanya. Muncul manusia yang pasrah pada kekuatan sosial. Kekuatan sosial alam dan masyarakatlah yang membentuk kita. Kalau demikian, Anda menjadi apa? Kita tidak punya kebebasan pribadi, tapi yang ada hanyalah lingkunganlah yang membentuk saya. Jadi Anda itu apa? Berarti fungsi Anda tidak mampu merubah lingkungan. Amar ma'ruf nahi munkar tidak akan berlaku. Sedangkan Islam menjelaskan bahwa manusia ini adalah punya tanggung jawab yang akan ditanya oleh Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anu mas'ula. Mandum itu akan jadi bertanggungjawaban. Kalau begitu saya punya kebebasan untuk memakai ini untuk merubah ke arah yang lebih baik.
Muncul manusia yang seperti ini. Kemudian muncul dalam gerakan kita, dalam kehidupan kita, muncul kelompok-kelompok yang mulai meminta hak minoritas. Minoritas. Dari mana munculnya kelompok-kelompok meminta hak minoritas ini? Mereka tidak meyakini adanya esensi manusia yang sama semua manusia. Jadi adanya insaniyah. Yang insaniyah itu orang insaniyah Aceh dengan insaniyah dari Amerika, insaniyah dari Swiss, insaniyah dari Jepang, insaniyah dari Afrika. Semua ini punya satu esensi. Mereka itu adalah esensi insaniyah. Mereka tidak percaya ada insaniyah yang sifatnya global dan universal. Tapi yang ada apa? Ada manusia Amerika, ada manusia Eropa, ada manusia Aceh, terus masing-masing. Kemudian dari manusia itu ada lagi kelompok-kelompok, yang cacat, kelompok-kelompok komunitas cacat misalkan. Ada kemudian komunitas wanita, mereka membela hak-hak khusus wanita. Kemudian setelah itu ada muncul kelompok, misalkan mereka punya kesamaan dari sisi penyimpangan seksual, mereka akan membuat kelompok khusus membela hak-hak penyimpangan seksual itu. Ya. Muncullah kelompok-kelompok minoritas yang kemudian dalam politik kita kelompok minoritas ini justru mendapatkan pelayanan yang baik. Tidak ada di sana kelompok mayoritas yang justru disalahkan, minoritas yang dibela. Karena apa? Tidak ada di sana esensi manusia yang sifatnya global. Yang penting adalah masing-masing minoritas ini mereka bisa membuat haknya sendiri-sendiri sebagaimana mereka mau. Walaupun minoritas di sana ada hak juga, tapi tidak diakui. Hak minoritaslah yang diakui. Makanya tidak ada yang bicara masalah ini hak kami yang mayoritas. Seakan kita bersalah. Ya benar? Kalau kita bicara hak mayoritas seakan kita bersalah. Tapi orang bicara masalah minoritas, bukankah kami yang mayoritas lebih berhak mempertahankan hak kami daripada orang minoritas? Tidak. Karena mayoritas tidak punya esensi kemanusiaan secara umum. Yang penting ini adalah yang sifatnya kecil. Nah, lalu ketika bicara masalah LGBT ini, di sinilah muncul, kalau boleh kita menafsirkan mungkin ini masalah yang saat ini muncul adalah bagaimana LGBT ini bisa muncul. Tadi ada sedikit disinggung ya. Saya katakan bahwa menurut penafsiran saya LGBT ini muncul adalah sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan. Keniscayaan apa? Keniscayaan daripada kehidupan yang materialis. Kehidupan yang materialis di mana? Di barat saya katakan. Di barat. Munculnya LGBT semua ini penyakit merupakan penyakit peradaban barat ini karena keniscayaan kehidupan mereka yang materialistis. Saya katakan tadi materialistis itu tidak percaya kepada norma. Ya. Kemudian materialistis itu adalah nantinya juga adalah hedonis. Hedonis, maunya enak saja. Kalau orang hedonis itu tidak akan percaya pada adanya tanggung jawab dari setiap perbuatan mereka. Yang hedonis adalah sebuah penyakit yang seseorang mengidapnya itu, kalau penyakit didakun ya, dia akan suka kepada yang lezat dan enak, lalu kemudian tidak mau kepada tanggung jawab di belakang daripada kelezatan dan enak yang dia dapatkan. Maka LGBT ini adalah bentuk daripada hedonis materialistis. Ketika muncul di barat itu manusia jasadi. Artinya apa? Manusia yang berpikir semuanya tentang jasad. Ya. Bagaimana mendapatkan kelezatan melalui jasad? Kalau kita ada lezat pakai kopi masih. Ya. Lezat pakai kopi. Hedonisnya hedonis kopi masih. Kenapa kopi itu menjadi sukanya orang kita? Karena dia pahit. Pahit itu membentuk suatu rangsangan tersendiri. Ya. Jadi kalau mau cari kopi, carilah kopi. Jadi istilah orang Aceh itu menyajamun kopi itu adalah ibaratkan sebuah simbol untuk kita duduk bersama-sama, ya, ngobrol dan saling bertawasul berkomunikasi. Tapi saat ini kopi itu bukan lagi alat untuk tawasul, untuk berkomunikasi saja.
bukan alat untuk ngobrol, tapi lebih kepada alat yang hedonis. Ini orang hanagi aja kopi mana nunggu, kalau bersih pak yang main kopi. Beramai aja buka kopi, tapi hang aja, tapi yang kita apa ya, yang paling bangat. Maka sampai saya buat yang mangat, buat ibu yang mangat ini apa bah, misalnya ada buat apa, kedai yang paling jatuh. Mangat kopi cukup mangat. Lalu bijak kusum, kemudian gaji kopi, tambah belah kopi, ngomong tahu aja, walaupun 3 jam lebih, tak masalah. Yang penting menanti aku mangat kok. Bukankah itu hedonis? Ya tak bukan baru jam mentu pengo ya je kopi 3 jam ya awal 2 jam. Tapi ini sudah zamannya saat ini. Ya macam-macam pun ada buat ya. Si kami empat yang mangan. Si kli sangkup mangan kami. Ini yang pegah, yang penting benar yang pegah. Kan iklan khusus tapi benar yang pegah ya. Yang bijak khusus sungguh. Bijak khusus burhek je bijak gede. Nya kamu bini dia berapa? Tang se kerliang cukup mangan. Wah kerliang cukup mangan. Wah ya tak tidur. Berapa wate tiuro pajo bu cuma tambah pingan. Wal mata anu telah cukup mangan kerliang. Kasih bijak benar bukan mangan bijak kerliang bukan mangan. Kampanye hedonis. Ya. Hedonis. Itu bukan hal pungo lagi dulu ya, tapi sekarang sudah begitu. Nah, ini pergeseran juga. Ya. Nah, kembali kepada LGBT tadi adalah berbicara tentang hedonis jasadi. Kalau seandainya manusia barat ini dia mendapatkan kelezatan jasad pada wanita, ini tidak bisa. Kenapa? Di sana ada tanggung jawab dan ada norma. Hubungan antara laki-laki dan wanita itu ada akhlaknya, ada budayanya yang sudah terbentuk sejak zaman Nabi Adam. Kalau Anda berhubungan dengan seorang wanita, seorang laki-laki dengan wanita, itu artinya apa? Keluarga. Boleh bermakna itu adalah anak. Boleh bermakna itu adalah akhlak. Boleh bermakna di belakang itu ada tanggung jawab. Dan orang yang materialistis dan budaya materialistis lari daripada semua ini. Hati. Ujung di tanggung jawab. Ujung di ada norma akhlak yang harus dipatuhi. Karena apa? Akhlak keluarga itu sudah ada jauh sebelum manusia itu ada. Keluarga itu sudah ada sejauh sebelum manusia itu ada. Jadi saat ini muncul di barat banyak macam model keluarga yang tidak pernah ada dalam sejarah. Di sana ada anak istri, kemudian istrinya punya boyfriendnya, tapi ada suaminya. Begitu juga si istri dia punya suami, punya anak, tapi dia punya juga kawan laki-laki tinggal satu rumah dengannya. Itu kan sudah muncul makna keluarga yang lain tidak ada dalam sejarah. Kok ada seperti itu? Hedonis tadi. Kelezatan dengan suami sudah tidak cukup. Kelezatan dengan istri sudah tidak cukup. Tapi istri ridho. Kok bisa ridho? Kontrak. Perjanjian. Asal sama-sama janji kita. Terus kan punya agama. Nyat agama dia hana agama. Hana pun berarti. Asal anak-anak menerima. Makanya di TV barat. Nah itu gak lagi-lagi yang interview anak-anaknya ditanya bagaimana ada hadirnya boyfriend daripada ayah ini di dalam rumah. Kami senang ya. Kami cerita. Itu banget. Tidak ada referensi di atas manusia. Referensi ujungnya adalah manusia itu sendiri. Yang dipegang oleh manusia, yang betul, hana dipegang manusia, berarti hana betul. Dia itu jinan Tuhan. Lihat bagaimana materialistis itu. Maka LGBT ini ketika mendapatkan bahwa kelezatan jasadi yang jauh daripada tek-tek bengek dan yang lain-lain, tidak ada akhlak di dalamnya, kemudian tidak ada tanggung jawab di belakang itu adalah wanita dengan wanita, begitu juga apa? Laki-laki sama laki-laki, ya, menyempurnakan itu adopsi, yang punya kesepakatan bersama. Ya. Kemudian muncul lihat manusia satu dimensi juga. Manusia agam dirubah roh ke inong dirubah roh ke agam. Tidak ada esensi manusia. Kalau kita Islam mempertahankan, kalau Anda wanita sampai mati, kalau Anda laki-laki sampai mati. Karena kita percaya ada esensi insani. Nyan agama Anda nyawa bukan benar, kamu hanya benar. Ibu lihat awak barat. Makanya kami bisa merubah sesuka kami. Karena tidak ada mafhum insani yang esensi, yang hakiki dalam kehidupan kami dan dalam pemikiran kami. Makanya awan hirun ni pakan salah kamu, apa salah kamu Hanubi?
Apa salah kami menurut mereka? Apa salah kami? Kami sesuka hati kami untuk berubah diri dari laki-laki, wanita-wanita, laki-laki, mencari kawan laki-laki, mencari kawan wanita sesuka hati kami. Ya. Orang Timur, dia berpikir dengan referensi di atas manusia. Kami punya referensi agama. Dan hidup kami dan budaya kami itu dengan referensi ini. Kita beda, titik pijak kita berbeda. Datangnya orang-orang barat ke sini jumpa gubernur, ya, yang penting ini adalah apa? Ekonomi masyarakat yang harus kita bangun. Masalah syariat Islam di nomor terakhirkan. Kenapa? Ini nggak mengganggu masalah ekonomi. Kalau mengganggu permasalahan ekonomi, ya. Tapi kalau nggak menjadikan ekonomi kita bangkit dengan syariat, untuk apa? Rugi. Dia berpikir manusia sebagai homo economicus. Yang penting adalah bagaimana mewujudkan hajat asasi yang ekonomis itu. Itu semua ada pemikiran orang barat seperti itu. Tapi kami orang Timur, hajat kami untuk makan sama seperti hajat kami untuk salat. Tidak bisa dipisahkan. Oh, kamu menang. Kamu menang. Makanya orang Timur ketika mereka tidak mampu mempertahankan esensi ketimuran yang agamis ini, dia akan hilang dari dunia ini. Budaya ada yang akan gadah dulu. Kalau kita tidak paham bagaimana materialistis ini sudah mulai betul-betul sudah merupakan tren kehidupan saat ini. Maka kembali kepada jadi LGBT itu, saya katakan bahwa itu lebih kepada keniscayaan peradaban yang materialistis, di mana hilangnya esensi insani yang hakiki dalam kehidupan manusia. Tidak ada keluarga yang punya makna keluarga yang ilahi, ya. Tuhan kan berkata bahwa khalaqnakum dzakaran ja'alnakum dzakaran unsa, gimana ayatnya? Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban. Jadi syu'uban, jadi adanya perkembangbiakan dari laki-laki dan perempuan. Artinya selalu ada keluarga di situ, keluarga. Jadi wujud keluarga itu merupakan titah daripada Allah. Tapi mereka tidak ada. Hana lagi yang lupa. Ya. Begitu juga tentang masalah HAM, ya, dalam permasalahan ini. Ya, HAM itu adalah yang dibuat oleh negara-negara imperialis. HAM di PBB itu dibuat oleh negara-negara yang imperialis. Artinya adalah HAM berbicara tentang lebih kepada hak-hak asasi manusia yang ada keuntungan perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan multinasional yang membuat hak-hak manusia itu. Sedangkan berbicara tentang hak manusia, misalkan membela dirinya itu tidak masuk dalam hak asasi manusia yang banyak digembar-gemborkan. Misalkan apa? Seperti adakah hak rakyat Palestina untuk kembali ke Palestina? Itu hanya dibegawa, ya, begawa tentang hak bagaimana orang Yahudi tinggal di tanah Palestina. Kemudian adakah hak orang yang korban senjata untuk menggugat perusahaan senjata di dunia? Ada hak nggak? Tidak ada hak. Tidak pernah dibicarakan. Padahal kita punya hak menggugat korban daripada peperangan senjata yang dibuat. Tidak ada hak kita untuk menggugat itu. Hanya begah tentang permasalahannya. Kemudian ada korban daripada pornografi dan porno aksi itu. Berhakkah dia menggugat perusahaan-perusahaan pornografi di Indonesia, di dunia? Tidak masuk dalam pembahasan itu. Karena itu semua adalah perusahaan-perusahaan asing luar. Jadi HAM yang sifatnya betul-betul yang insani dan ilahi itu tidak masuk dalam hak-hak asasi manusia. Tentu yang masalahnya memang agak panjang betul, sudah pegang asal usulnya, belum dua pegang macam betul kita Pak ini. Masuk nanti dalam dalam diskusi kita. Betul BKP, kamu macam betul ya. Ya, kita kembangkan insyaallah dalam diskusi kita, ya. Kalau memang ada yang ditanyakan, katanya sampai jam 11, ini ada 45 menit, mungkin lebih kita melihat. Saya mungkin berpikir ada ada feedback dan juga ada tambahan, bukan pertanyaan, ya, tapi tambahan yang lebih memperkaya kepada dan lebih mengarahkan kepada kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.